Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman buat teman-teman semua penonton video saya ya di channel saya, mengenai kenapa satu produk biasanya dikasih harga yang berbeda. Nah, pasti teman-teman sering nih mencobai di toko-toko atau warung sembako ya, produknya sama tapi harganya berbeda. Nah, misalkan, di sini saya akan contohkan ke teman-teman ya, produknya itu gula. Contohkan ke teman-teman dengan salah satu contoh, yaitu produknya produk gula. Gula curah ya, kalau orang-orang biasa sering sebut itu gula curah. Curah itu maksudnya jumlahnya banyak dan bisa ditakar gitu ya, bisa dibeli dengan jumlah sesuai yang kita inginkan tuh, berapa kilo misalkan. Nah, tapi di kasus di sini posisi gulanya itu udah di packing. Nah, jadi gula pasir dalam bentuk 1 kilo, setengah kilo dan seperempat. Nah, itu satu item tapi memiliki harga yang berbeda. Nah, kenapa sering terjadi seperti itu ya di warung-warung atau di toko-toko? Kini di video ini kita akan ceritakan ya ke teman-teman mengapa bisa terjadi seperti itu ya, mengapa harganya dibedakan nggak sama. Yang pertama kita lihat dulu barangnya ya. Barangnya itu ada gula pasir 1 kilo setengah sama seperempat. Ini barangnya guys. Ini dia barangnya guys ya, sudah ada di depan teman-teman. Kita jelasin. Ini gula pasir 1 kilo, ini setengah kilo, dan ini seperempat kilo. Sama-sama gula pasir, tapi kok harganya beda. Yang 1 kilo kita jual ini dengan harga 12.000, sedangkan yang setengah kilo kita jual 6.500 ya, 6.500. Nah, yang seperempat kilo ini ya kita jual dengan harga 3.500. Beda kan? Ya, kenapa? Pasti teman-teman bertanya, kenapa ini gak dijual 6.000 aja sih? Ini gak dijual 3.000 aja sih? Kenapa kok beda gitu kan ya? Nah, jadi permainannya di sini. Jadi ketika kita menjual produk sembako ya, produk sembako dengan harga yang bisa dibilang ukuran kecil, tapi dia memiliki harga yang mahal gitu kan ya. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar teman-teman ya. Itu poin pertama. Poin kedua adalah ketika kita punya toko atau warung, tentu ini akan menjadi strategi pemasaran lewat trik atau tips strata harga. Jadi kalau strata harga itu di warung atau di toko, ketika kita beli lebih banyak, harga lebih murah. Nah, contohnya kayak gini ya kan. Kita beli 1 kilo dengan harga 12.000. Jadi 1 kilo ini kan otomatis lebih banyak dari setengah sama seperempat ya kan, dan harganya lebih murah. Nah, itu dia. Itu salah satu trik dagang untuk biar orang tuh lebih murah ya, sekilo beli sekilo sekalian lah gitu kan. Ya, itu salah satu triknya ya. Pakai trik harga strata gitu ya. Karena beli lebih banyak lebih murah. Tapi yang disenangi oleh pedagang justru yang pedagang kayak saya gitu ya, orang lebih cenderung membeli produk yang lebih kecil. Kenapa? Karena untungnya besar, karena untungnya lebih besar. Jadi kan kita beli produk yang sama, kemudian kita jual dengan harga yang berbeda, kita pack dengan harga yang berbeda gitu ya. Jadi otomatis ini untungnya lebih besar. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya, ini barang yang kita beli, gula pasir ini. Nah, itu dia gula pasir karungan ya. Itu isinya kurang lebih jadi itu satu barang 50 kilo ya. Kemudian kita packing yang 1 kilo otomatis jadi 50 pack. Yang setengah kilo jadi berarti 100 pack. Nah, dan yang seperempat ini jadi berarti berapa? 50 kilo dibagi 4, ada 200 pack ya. 200 pack gula
seperempat ini ya. Oke. Saya akan mencoba mengajak teman-teman buat berhitung kira-kira berapa keuntungan kita kalau jual 1,5 kg sama seperempat. Oke, di sini saya butuh kalkulator. Oke, kalkulator. Oke, ya ini saya dapat kalkulator ya, guys. Oke, kita saya juga butuh pulpen. Wah, kalau cuma pulpen nggak ada kertasnya, gimana ini mau nulis ya, guys? Oke, saya butuh kertas, guys. Tapi kertasnya ini aja ya. Gak usah sulap-sulapan lagi. Oke, kita coba mau ngajak teman-teman mau berhitung bersama nih. Kita santai aja di sini. Berapa sih keuntungan kita jual barang-barang ini ya? Oke, kita tentukan dulu harga beli gula. Di sini kita toko kita beli itu gula harga pasaran aja ya. Harga pasaran biasanya sekarang lagi harga 10.800 per kilonya ya. Karena kita belinya sekarung berarti dikali 50. Berarti kita beli satu karung isinya 50 kilo itu harganya 540.000 ya. Karena sekilonya 1.800 tadi. Kita tulis ya, harga satu karung. Harga satu karung 540.000 ya. Oke, kita di sini akan hitung 1 kilo. Harga 1 kilo ya. 1 kilo gula berarti HPP-nya itu harga pembelian pokok, 1 kilo gula berarti kita bagi 50. Bagi 50. 10.800. Oke. 10.800 ya kan. Nah, kita jual di sini yang 1 kilo seperti saya yang tadi bilang 12.000 per packnya. 12.000 ya. Oke. Kita tulis harga jual 12.000 ya kan. Harga belinya 10.800. Nah, kita kurangkan, ini ketemu untungnya guys ya. Untungnya berarti 1.200. Untungnya 1.200 kalau harga gula curah tuh lagi 10.800 ya. Oke. Kita lanjut yang setengah kilo. HPP-nya berarti satu karung ini bisa jadi 100 gula ya. Berarti tadi 540 dibagi 100. Nah, 5.400 ya kan. HPP-nya 5.400. Harga jual kita jual tadi dia 6.500. Kita beli 5.400. Berarti kita punya untung 1.100. Ini per piece ya, otomatis per piece ini juga per piece. Oke, kita hitung yang seperempat. Berarti 540.000 kita bagi jadi 200 karena 50 kilo itu bisa jadi 200 piece ya kan. 2.700 HPP nya. Kita jual dengan harga 3.500 dikurangi 2.700. Untungnya itu 800 per piece ya. Ini masing-masing keuntungannya ya, masing-masing keuntungan jika kita menjual item-item ini ya. Sekarang kita hitung ya teman-teman, kita hitung, kita kalikan jumlah dengan jumlah packnya ketika dari karungan itu tadi, ketika teman-teman lihat di pack ya.
kita coba hitung. Ini kita kalikan 50 ya. 1200 kali 50, 60.000. Kemudian ini kita kalikan 100, 10.000 keuntungannya ya. Kemudian ini 800 piece. 800 rupiah per piece ya. Kita kalikan tadi 200 ya, karena jumlahnya itu 200. Ketemunya 160.000. Ini keuntungan ya teman-teman, ketika kita menjual produk-produk gula ini yang sudah kita packing ya dengan harga yang berbeda gitu kan. Nah, ini salah satu trik jualan kita ya, warung-warung atau toko-toko, kenapa harganya beda gitu ya. Satu item memiliki harga yang berbeda. Jadi ini teman-teman sebabnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi kenapa kok harganya dibedakan? Ya salah satunya ini. Yang pertama tadi untuk strata ya, untuk pembelian grosir atau strata. Yang keduanya untuk keuntungan. Nah, kemudian buat pedagang atau penjual atau teman-teman yang mau menerapkan cara seperti ini atau belum tahu ya, pasti kebanyakan sih udah tahu ya pasti ya. Tapi teman-teman yang belum tahu atau merasa baru tahu gitu ya, jadi teman-teman mau meraktekin silakan, ini sah-sah saja, karena kita menjual itu terserah kita sebagai penjual ya, mau dijual seperti apa. Nah, tapi ketika misalkan ada pedagang yang pembeli ya, misalkan lo kok harganya beda mas, nah itu kan, nah jadi kita bisa terangkan ke mereka, iya soalnya kita pack kecil-kecil ini banyak bu, jumlahnya lebih banyak dari yang gede, lebih susah, bisa dengan alasan seperti itu, makanya kita bedakan harganya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman, ini harga satu karung gula di wilayah Banyumas ya. Kalau di kota lain atau di luar Jawa mungkin lebih dari ini harga kita belinya ya. Kita beli dengan harga 10.800 tadi contohnya ya. Nah, jadi di luar Jawa atau di luar daerah ini mungkin berbeda, dan gula-gula dengan merek yang berbeda pun bisa memiliki harga yang berbeda juga. Jadi ini jangan jadi patokan, ini cuma kita belajar hitung-hitungan aja ya, hitung-hitungan simple sebetulnya. Nah, ini dia ya, teman-teman bisa lihat. Oh ya teman-teman, ketika packing kan kita juga butuh yang namanya plastik. Nah, plastik ini kan tentu butuh biaya ya buat belinya. Kemudian ada alat pressnya juga, kita pakai alat press, insya Allah aman ya, insya Allah lebih higienis. Dan kalau yang seperempatan kita juga butuh karet. Dan plastiknya juga, harga plastik sekarang itu nggak murah ya teman-teman, ya bisa dikatakan mahal gitu lah ya. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga, masuk atau tidak ya, untuk melabanya ketika teman-teman menentukan harga. Dan tenaganya pun, waktunya pun apakah seimbang dengan labanya, teman-teman itu bisa perkirakan sendiri. Itu tergantung kebutuhan warung atau toko teman-teman yang teman-teman kelola ya, itu berbeda itu alasannya kenapa atau bagaimanapun, itu tetap margin itu teman-teman yang tentukan. Tapi itu tadi kita belajar kenapa ya satu item bisa harganya beda gitu. Atau apalagi teman-teman nih sebagai pembeli mungkin ketika menjumpai hal ini aneh atau gimana, ya ini alasannya gitulah kenapa kita bedakan harga, karena yang tadi adalah strata ya, karena pembelian banyak lebih murah gitu kan, grosir kan seperti itu ya. Kemudian untuk menambah keuntungan juga ya gitu. Ini teman-teman udah lihat ya, segini keuntungannya, sekitar segini. Oke, semoga ini bisa menambah wawasan teman-teman, bisa membuka pikiran teman-teman kalau
sebetulnya di dunia toko kelontong itu luas ya, banyak ilmunya gitu ya. Ini salah satunya ini. Nanti kita akan belajar lagi lebih banyak lagi tentang mungkin tentang promosi kita ya melalui sosial media, pembuatan konten melalui sosial media. Jadi teman-teman nanti kita akan pelajari itu ya. Teman-teman juga bisa lihat contoh sosial medianya kami ya. IG-nya itu @warkoamanah. Nah, teman-teman bisa lihat di feed-nya kita pakai beberapa konten desain ya di situ. Teman-teman nanti bisa belajar lah, kita insya Allah nanti kalau kita masih dikasih waktu kita belajar bareng gimana cara bikinnya gitu kan ya. Oke, di video kali ini cukup sekian aja. Mohon maaf kalau ada sedikit kata-kata saya yang menyinggung atau kurang pas atau gimana, mohon maaf ya. Kita ketemu di video selanjutnya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.